Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami. Hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hadis untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Ulumul Hadis. Langsung saja, yang pertama, sanad hadis. Pengertian dari sanad hadis ialah secara harfiah kata sanad berarti sandaran, pegangan. Sedangkan definisi terminologisnya ada dua sebagai berikut. Yang pertama, mata rantai. Orang-orang yang menyampaikan matan, alat penghubung matan. Nama-nama perawinya tersusun jadi sederet nama-nama yang mengantarkan sebuah hadis. Itulah yang dinamakan sanad, atau dengan sebutan lain sanad hadis. Sanad ialah rantai penutur atau perawi periwayat hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya kitab hadis hingga mencapai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Contoh, Musaddad mengabari bahwa Yahya sebagaimana diberitakan oleh Syu'bah dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut, yang kedua ada isnad, musnid, dan musnad. Dari segi bahasa, isnad berarti mengangkat hadis hingga pada orang yang mengucapkannya. Isnad merupakan bentuk atau proses, sedangkan sanad adalah keadaannya. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik mempunyai ilmunya maupun tidak, kecuali ia menginaskan hadis seorang diri. Adapun musnad adalah materi hadis yang diisnadkan. Dalam pengertian istilah, kata musnad mempunyai tiga makna, yaitu kitab yang menghimpun hadis sistem periwayatan masing-masing sahabat. Misalnya musnad Imam Ahmad, hadis marfu yang mutasil sanadnya, maka hadis yang demikian dinamakan hadis musnad, bermakna sanad tetapi dalam bentuk masdar mim. Selanjutnya, yang B, matan hadis. Secara harfiah, matan berasal dari bahasa Arab. Matan yang berarti apa saja yang menonjol dari permukaan bumi. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, Al-Bar bin Jama'ah memberikan batasan pengertian matan, yakni matan adalah redaksi kalam yang berada pada ujung sanad. Matan adalah kata-kata redaksi hadis yang dapat dipahami maknanya. Dapat dikatakan bahwa matan adalah redaksi atau teks bagi hadis. Contoh, sebelumnya maka matan hadis bersangkutan ialah tidak sempurna imam seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Selama sejarah kehadisan, konsep ajaran yang dibawa oleh Rasul hampir semuanya dinarasikan atau dibahasakan kembali oleh para sahabat dengan fakahah dan skill kebahasaan mereka masing-masing, tak terkecuali hadis qauli yang selanjutnya diteruskan oleh generasi sesudahnya dengan kapasitas yang beragam dan sangat personal sehingga dapat dimaklumi jika lafaz yang merumuskan konsep ajaran tersebut banyak memiliki redaksi yang berbeda-beda, sebagaimana terdokumentasi dalam berbagai kitab koleksi dan kadang lafaznya tidak fasih. Selanjutnya, pengertian rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada tiap-tiap tabakohnya juga disebut rawi jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Akan tetapi membedakan rawi dan sanad terletak pada pembukuan atau pentatwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam kitab tatwin disebut dengan perawi. Selanjutnya, muqarid. Makna harfiah kata muqarid yang berasal dari kata qoraja adalah orang yang mengeluarkan. Makna tersebut juga bisa didatangkan dari kata akraja dengan isin fa'ilnya muqrid. Menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan muqrid adalah sebagai berikut. Muqrid atau muqrid, orang yang berperan dalam mengumpulkan hadis. Dapat juga didefinisikan muqharijul hadis atau orang yang menyebut perawi hadis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan muqharij atau muqrij adalah perawi hadis atau rawi atau orang-orang yang telah berhasil menyusun kitab
berupa kumpulan hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, dan sebagainya. Dalam contoh hadis di atas, Al-Bukhari adalah seorang muqarrid rawi bagi sebuah hadis. Setiap orang bergelut dalam bidang hadis. Di antaranya ada Al-Talib adalah orang yang sedang belajar hadis. Al-Mutadisun adalah orang yang mendalami dan menganalisis hadis. Yang ketiga, Al-Hafiz adalah orang yang lafal minimal 100 hadis. Al-Hujjah yang minimal 300 hadis. Al-Hakim orang yang menguasai hal yang berhubungan dengan hadis. Dan yang Amirul Mukminin fil hadis adalah tingkat yang paling tertinggi. Selanjutnya, kedudukan sanad dan matan hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa saja meriwayatkannya. Dengan sanad, suatu periwayatan hadis dapat diketahui hadis yang dapat diterima atau ditolak dan hadis sahih atau tidak sahih untuk diamalkan. Sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.